mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Engkau Allah yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
berdoa. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh lagi untuk berkumpul meskipun melalui media Zoom ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menyapa, membuat kami mengerti, terlebih melakukannya. Memberkati setiap kami sehingga kami sungguh-sungguh dapat menikmati kebersamaan bersama Tuhan untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan sekalian berdoa. Amin. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 sampai 13. 1 Korintus 10, ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, renungan tema firman Tuhan pada malam hari ini mengandalkan Allah yang setia. Di dalam ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaan ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, mungkin itu berkaitan dengan kesehatan kita, berkaitan dengan ekonomi kita, berkaitan dengan rumah tangga kita, berkaitan dengan studi anak-anak kita, berkaitan dengan pekerjaan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Pertanyaan kita seringkali adalah mengapa Tuhan membiarkan, mengapa Tuhan mengizinkan. Ini yang seringkali saya dengar dan mungkin juga kita lakukan. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan membalik. Mungkin pertanyaannya bukan mengapa, tetapi apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan mau melalui segala sesuatu, melalui hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan di dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan kita. Jika kita membaca sekali lagi di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, maka kita akan menemukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang masih hidup di dalam dunia ini. Bukan
kita saja, bukan keluarga kita saja, bukan orang-orang sejaman kita saja yang mengalami hal-hal yang kita alami. Sakit, menderita, kekurangan, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan membicarakan bahwa itu pun dialami setiap orang sebelum kita dan nanti juga orang sesudah kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat dan menyadari apa kehendak, keinginan, dan kemauan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, penderitaan apapun itu bentuknya yang membuat kita menangis, kita mengeluh, kita meratap dan sebagainya. Ada rencana Tuhan, ada kemauan Tuhan yang ingin dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah membawa kita semakin mengenal Allah kita yang berotoritas di dalam kehidupan kita dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Karena nanti ketika kita sudah kembali ke surga, kita akan menikmati segala sesuatu yang Allah sudah siapkan untuk setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-13 awal, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ayat ini berbicara kepada setiap kita bagaimana ketika kita percaya kepada Allah, mengenal Allah, mengandalkan Allah, ada kekuatan, ada kemampuan yang Allah sudah berikan kepada setiap kita untuk menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita dengan sebutan pencobaan-pencobaan itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mengenal Allah kita dan kita menyadari bahwa inilah salah satu hal yang Tuhan pakai untuk mengajar kita bagaimana mengandalkan Allah, bagaimana percaya kepada Allah, bagaimana bergantung penuh kepada Allah di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa berkata, saya dulu sudah mengandalkan Allah. Saya dulu sudah percaya kepada Allah. Saya dulu sudah mengenal Allah. Tetapi semua ini kita perlukan di dalam setiap waktu di dalam perjalanan hidup kita. Hari ini dan besok. Tidak hanya berbicara dulu, tetapi juga bagaimana hari ini dan besok. Kegagalan kita adalah ketika kita mengatakan saya sudah mengandalkan Allah dulu. Bagaimana sekarang dan nanti? Ini pertanyaan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita mengandalkan kekuatan kita tanpa melibatkan Allah di dalam hidup kita. Kita merasa seolah-olah sudah mengandalkan Allah. Seolah-olah sudah bersama-sama dengan Allah, tetapi mungkin belum. Oleh sebab itu, Paulus berbicara juga di dalam ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mengandalkan Allah di dalam seluruh hidup kita harus menjadi gaya, menjadi cara bagaimana kita hidup. Bahwa pengenalan kita akan Allah akan membawa kita mengenali
pencobaan, masalah demi masalah yang kita hadapi. Yang pertama, apa yang kita alami hari ini pernah dialami oleh banyak orang sebelum kita atau mungkin bahkan sekitar kita hari ini. Jika kita mengalami sakit yang begitu parah, kita juga bisa mengingat begitu banyak orang yang mengalami hal yang sama dengan orang yang kita alami hari ini. Mungkin contoh sakit gigi. Ya. Kita seringkali menjelaskan, menggambarkan bagaimana sakit gigi yang kita alami. Dan mungkin orang yang mendengarkan cerita kita tersenyum. Seolah-olah mencibir dan mentertawakan. Ingatlah bahwa orang itu juga memiliki pengalaman yang sama. Bagaimana pergumulan sakit gigi yang pernah dia alami. Begitu ya. Jadi, kita bukan orang satu-satunya di dunia ini yang menghadapi hal-hal yang saat ini mungkin kita hadapi. Bukan satu-satunya orang yang mengalami apa yang kita alami hari ini. Allah berbicara, sudah banyak orang di dalam ayat yang ke-12. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Allah, mengandalkan Allah di dalam seluruh hidup kita menjadi hal yang pertama, sehingga kita bisa memahami setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Kita tidak sendiri dan bukan kita satu-satunya orang yang mengalami itu. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jika kita mengandalkan Allah, percaya kepada Allah, melibatkan Allah, menyadari kehadiran penyertaan Allah di dalam hidup kita. Ketika kita jatuh, gitu ya. Ketika kita berada dalam satu situasi yang mungkin manusia sulit memahami dan mengerti. Tetapi ketahuilah, ada pribadi yang setia memahami, mengetahui apa yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab Allah setia. Jika kita sudah berbicara tentang Allah yang setia, kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah Allah setia ketika saya susah, ketika saya senang, atau ketika saya menangis dan sebagainya. Allah tetap setia. Yang seringkali menjadi masalah adalah kita yang kurang setia kepada Allah. Ketika kita diberkati, ketika keadaan semuanya baik di dalam hidup kita, kita merasa nanti dulu cari Tuhan. Apa yang kita alami, yang kita miliki menggeser keberadaan Allah dari hidup kita. Tetapi tidak dengan Allah. Allah tidak pernah menggeser kedudukan kita di dalam hatinya, di depan matanya. Dia tetap mengawasi. Dia setia menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kesetiaan Allah itu tidak perlu kita ragukan. Ini akan menjadi kekuatan kita. Tetapi kita perlu meragukan kesetiaan kita kepada Allah. Seringkali kita setia kepada Allah. Itu naik turun, begitu ya. Kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak setia. Kadang-kadang dan terus menerus seperti itu. Inilah proses di dalam kehidupan kita, bagaimana kita
meneladani Allah yang setia tanpa memandang apapun situasi dan keadaan kita. Dia tetap setia memelihara kita ketika kita dicobai, ketika kita senang, ketika kita tertawa, dia senantiasa ada. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, Allah hadir di sana. Allah menemani kita, Allah mendampingi kita dengan cara yang tidak kita mengerti, tapi kita percaya. Dia menyertai kita senantiasa tanpa memandang situasi, keadaan yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika keluarga kita, pribadi kita berada dalam situasi dan keadaan mungkin tidak menyenangkan, tidak baik menurut manusia, mari kita mencoba memahaminya. Apa yang Allah inginkan? Apakah ini teguran? Apakah ini peringatan? Apakah ini satu apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita? Untuk kita kembali ke tempat yang sesungguhnya di mana Allah mengendaki hidup kita. Mengandalkan Dia di dalam seluruh hidup kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-13 bagian terakhir. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar Allah sangat berbeda dengan jalan keluar yang kita pikirkan. Ini yang perlu kita mengerti. Ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, mungkin kita berpikir, berusaha mencari jalan keluar. Kita mungkin lupa datang kepada Allah. Tuhan, apa jalan keluar yang Tuhan siapkan untukku? Untuk keluar dari setiap masalah, keadaan, situasi yang aku alami. Di sana dikatakan pada waktu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Allah senantiasa punya jalan keluar untuk mengeluarkan kita dari pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Banyak pembicara pengkhotbah yang senantiasa mengingatkan kita. Jika di depan kita sudah tembok, kanan kiri kita tembok, belakang kita tembok, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, tidak ada lagi jalan keluar. Kita sudah putus asa, mau menyerah dengan situasi dan keadaan karena kita melihat ke kanan, ke kiri, depan dan belakang. Tetapi pernahkah kita melihat ke atas di mana Allah berada? Dia punya jalan keluar untuk mengeluarkan setiap kita dari situasi dan keadaan yang kita hadapi. Dan waktu Allah mengeluarkan sangat berbeda dengan waktu yang kita inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memandang Allah di tengah situasi dan keadaan yang tidak ada jalan keluar lagi, ada pribadi yang bisa membuka jalan untuk mengeluarkan kita dari setiap hal yang kita cobai. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia, Allah yang tidak mungkin mengingkari kesetiaan yang menjadi sifat, salah satu sifat Allah di dalam dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanpa kita sadari dari bulan Februari akhir, Maret,
April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sampai hari ini. Tuhan masih mengizinkan kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang tidak jauh berbeda dengan bulan Maret yang lalu. Apa mau Allah? Apa kehendak Allah bagi saya dan saudara? Saya yakin dan percaya. Ada orang mengambil jalannya sendiri, caranya sendiri. Tetapi juga ada orang yang mengambil mengambil cara Allah di dalam hidupnya. Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan mau? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama di dalam segala situasi, pencobaan-pencobaan, apapun itu bentuknya. Percayalah, Allah yang mengizinkan itu pasti Dia juga punya jalan keluar untuk mengeluarkan kita dari setiap pergumulan dan masalah hidup kita. Oleh sebab itu biarlah waktu-waktu yang kita lalui, baik itu menyenangkan maupun penderitaan, membuat proses di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita, kesetiaan kita kepada Allah. Saya selalu mendengar, dan itu bagi saya sangat menyedihkan, dulu begitu ya. Kita selalu mengatakan dulu begitu. Dulu si A itu setia melayani, setia begini dan setia begitu. Saya selalu bertanya bagaimana sekarang dan nanti. Karena ketika kita berbicara tentang kesetiaan, tidak hanya berbicara dulu, sekarang dan nanti bagaimana. Ketika kita mengenal Allah yang setia, Dia setia menolong dan memelihara kita, menyertai kita. Bukan dulu, sekarang, dan nanti. Dan saya dan saudara harus memiliki itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sulit Pak, susah Pak, betul. Saya mengalami itu. Saya bergumul di situ. Saya memahami jika Bapak Ibu Saudara berkata sulit Pak, susah Pak. Tidak mudah, betul, tidak mudah, sulit dan sebagainya. Tapi percayalah, jika kita melihat Allah yang setia, satu-satunya figur di dalam hidup kita, maka kita bisa setia kepada Allah apapun yang terjadi. Jangan tengok ke kanan dan ke kiri. Maka itu seringkali kita merasa, saya sudah lebih setia dari si A, si B. Mungkin, iya. Tapi bagaimana dengan Allah? Kesetiaan kita, ketika kita berhadapkan dengan kesetiaan Allah, jauh sekali, jauh sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita sekalian di dalam keluarga kita, pribadi kita, pelayanan kita, hidup kita mengikut Tuhan. Mari kita mengandalkan Allah yang setia untuk menjalani kehidupan kita selama di dunia ini. Apapun yang terjadi. Ada senang, ada susah. Ada tertawa, ada air mata. Ada gembira, ada duka cita. Tetapi Allah hadir di dalam dua situasi itu. Tetapi kita seringkali hanya menghadirkan Allah ketika kita berada dalam satu situasi. Susah. Sukacita mungkin kita mengucap syukur, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak setiap kita untuk semakin hari, semakin mengandalkan Allah yang setia dan belajar untuk tetap setia di dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Minta Tuhan Grace berdoa untuk firman Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami memiliki Allah yang setia, Allah yang mengerti, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menolong setiap kami, memberikan kami jalan keluar. Dan kami percaya ya Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami saat ini bukanlah pergumulan-pergumulan yang melebihi dari kekuatan kami. Karena kami percaya kekuatan kami berasal daripada Tuhan. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itulah yang memampukan kami untuk kami melewati hari demi hari, pergumulan demi pergumulan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk terus mempercayakan hidup kami, mempercayakan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini terus Tuhan ingatkan dalam hati kami sehingga ketika kami menjalani setiap kehidupan kami mengingat bahwa ada Allah yang setia yang tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam beberapa